Masih bersama saya Elvolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembeli gas melon di Samarinda harus rela antre demi mendapatkan harga gas yang lebih murah. Perkara pembunuhan karyawan tambang di Kabupaten Berau diawasi ketat oleh Disnaker Trans. Rumah makan kampung kecil di Samarinda diminati warga karena menu yang disajikan memiliki cita rasa berbeda. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kaltim Wilayah Berau memastikan akan terus mengikuti perkembangan kasus pembunuhan karyawan perusahaan tambang batubara di wilayah Binungan, Kecamatan Sambaliung. Koordinator Pengawas Tenaga Kerja Wilayah Berau berharap agar hak-hak korban mulai dari pesangon, santunan kematian hingga jaminan hari tua bisa segera diberikan. Terkait penggunaan senjata tajam di lingkungan perusahaan menjadi kewenangan perusahaan. Akan halnya penanganan perkara tersebut diserahkan kepada polisi. Pada pengawasan internal perusahaannya, perusahaan biasa juga dalam hal ini tentunya dia akan mengawasi terhadap masuknya benda-benda tajam. Tapi kan benda tajam ini kita tidak bisa bisa aja benda tajam yang digunakan itu untuk kepentingan umum, tapi pada hal-hal tertentu digunakan untuk kepentingan membunuh orang, seperti itu. Jadi kalau kami itu lebih melihat kepada hak-haknya. Ketika ini misalnya pembunuhan, maka itu di luar wewenang kita. Namun kami akan hanya melihat haknya. Haknya itu apakah sudah dipenuhi ketika orang meninggal, yaitu haknya itu misalnya hak pesangonnya harus dibayar dari perusahaan, kemudian dari BPJS harus dibayar santunan kematian. Jadi bukan santunan kecelakaan kerja ya, santunan kematian dari BPJS, kemudian JHT-nya dari BPJS, seperti itu. Saat ini pelaku yang menghabisi rekan sekerja di lingkungan perusahaan tambang itu masih ditangani Polsek Sambaliung dan akan diserahkan ke Polres Berau di Tanjung Redep. Saat ini pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman hingga seumur hidup. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Jiu Hardi, Ketua Umum Kerukunan Dayak Kenyah Kaltim, akhirnya buka suara terkait sengketa lahan antara petani di Desa Busang, Kutai Timur dengan koperasi setempat. Jiu Hardi menilai kedua belah pihak yang bersengketa masih bersaudara. Untuk itulah ia berharap perkara ini bisa diselesaikan dengan jalan damai. Imbauan itu diberikan saat kelompok tani meminta masukan dari Jiu Hardi sebagai tokoh adat Dayak Kenyah. Jiu Hardi pun mengaku sempat datang ke Desa Busang dengan maksud untuk mendamaikan perkara ini. Akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pengurus koperasi gagal ditemui. Saya kira kita ini selesaikan dengan baik lah, ya. Jangan kembangkan yang sudah-sudah nih. Sebab kalau itu tidak ada habisnya, dan itu bekasnya selalu di hati membekas kita. ya? Iya, membekas. Mungkin 1 tahun, 2-3 tahun belum sembuh. Seperti yang dialami oleh kelompok tani sampai dipenjarakan itu, Pak ya? Mereka yang dipenjarakan itu gampang, tidak usah dipenjarakan. Kita ditahan 2-3 hari aja sudah enak perasaan kita, apalagi sampai 1 minggu atau 1 bulan. Gitu ya. Jadi diselesaikan dengan baik aja. Sementara itu, salah satu petani Busang menyatakan perkara ini bermula dari hibah lahan pertanian milik warga
yang luasnya lebih dari 500 hektar. Lahan tersebut dihibahkan kepada salah satu koperasi yang berdiri di kampung tersebut. Jika saja lahan tersebut tidak dihibahkan, maka sengketa ini tidak akan pernah terjadi. Akibat dari 2 orang kepala desa menghibahkan Lahan lahan kelompok tani Musang Dengan ini kepada Demak Sinar Mentari. Kembangan Sinar Mentari siapa tuh? Itu adalah sebuah organisasi koperasi DSM Demak. Jadi Sinar dari desa, pihak desa gitu ya? Iya, iya. Pihak desa menghibahkan lahan petani tanpa izin petani. Iya. Nggak pakai izin. Enggak. Terus Bapak dikasih ganti rugi enggak? Enggak ada. Nah, Petani berharap lahan yang mereka perjuangkan saat ini bisa kembali ke tangannya. Ini diharapkan karena dari lahan tersebut, para petani bisa mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Taman Bekapai inilah yang rencananya akan dijadikan sebagai salah satu ruang bersama Indonesia di Balikpapan. Gagasan ini muncul selaras dengan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA. Pihak DPRD yang turut meninjau sejumlah taman di Balikpapan memastikan akan mendukung rencana pemerintah. Dari data DPRD, terdapat 3 taman yang berpotensi untuk dijadikan sebagai ruang bersama Indonesia. Ketiga taman tersebut adalah Taman 3 Generasi, Taman Islamic Center, serta Taman Bekapai. Bahkan, pihak DPRD berharap ruang bersama Indonesia bisa dibuat di setiap kecamatan sekota Balikpapan. 3 taman yang benar-benar kita support, wabil khusus di Taman Bekapai ini insya Allah tanggal 27 nanti ada agenda di sini yang bersama dengan kementerian. Nah, inilah awal dari kita bagaimana mensupport dari teman-teman Komisi 4 agar ruang-ruang terbuka hijau bukan di 3 titik saja, tetapi kedepannya bagaimana setiap kelurahan ada benar-benar terintegrasi yang cerdas dan ramah anak. Artinya cerdas, ada edukasi pendidikan di sana, dalam hal ini taman baca, dan juga ada tempat-tempat bermain anak yang bisa mengurangi hal-hal lain yang untuk usia dini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pertolongan Anak atau DP3A Balikpapan menilai, ruang bersama ini bisa diwujudkan dengan cepat jika melibatkan dinas terkait lainnya. Nanti ada di situ ada ruang bersama Indonesia. Yang saya sampaikan tadi, ruang bersama Indonesia yang mana di dalam satu lokasi, satu kelurahan itu semua kolaborasi kegiatan kita. Salah satunya adalah mencontoh LDH ada kan, ya. RW itu berarti termasuk adanya ruang bermain kalau anak LDH ini? itu yang ini, ruang bermain ramah anak tetapi di dalam suatu kawasan ini. Nah, berarti kan DP3 kami perannya di situ. Nah, kemudian nanti pariwisata ini semua. Kemudian nanti penghijauannya dari ini kan, penghijauannya dari DLH. Yang masih perpustakaan di sini butuh perpustakaan untuk dilengkapi lagi. Direncanakan, ruang bersama Indonesia pertama di Balikpapan ini akan diresmikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA pada 27 Februari 2025 mendatang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.